Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Ibu dan anaknya di Nganjuk dibunuh orang tak dikenal di rumah indekos. Diduga akibat korsleting listrik pada lampu modifikasi, mobil mewah di Surabaya terbakar di jalan raya. Cuaca buruk, nelayan di Surabaya berhenti melaut. Sebagian nelayan beralih membuat ikan asin. Ya, sebuah mobil mewah terbakar di Surabaya. Pengemudi selamat setelah bergegas keluar saat api muncul dari kap depan. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada lampu modifikasi. Api meluluh lantakkan mobil mewah di Jalan Meleto, Surabaya. Api mulanya muncul dari kap depan sebelum membesar dan melalap seluruh bagian depan kendaraan. Yohanes, pemilik mobil, saat itu tengah dalam perjalanan pulang dari kawasan Jalan Mer menuju rumah. Saat di jalan, mobilnya yang dikendarai tiba-tiba mengeluarkan percikan api dari bagian depan, diduga akibat korsleting pada lampu modifikasi. Menyadari bahaya, pengemudi mobil segera keluar dari kabin kemudi dan sempat membuka kap depan. Namun api seketika itu langsung membesar sehingga membuatnya memilih menyelamatkan diri dan menghubungi petugas damkar. Lampu komplainya mati habis itu keluar asap. Di bagian mobil udah ada apinya. Makanya saya keluar, terus saya buka kapasinya, hujan deras, tapi tidak berhasil. Iya, sempat tadi sama yang motor keluar kawan. 3 unit mobil pemadam dari DPKP Surabaya diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman membutuhkan sekitar 20 menit sebelum api berhasil dijinakkan sepenuhnya. Peristiwa kebakaran mobil ini kini dalam penanganan anggota Satlantas Polsek Sukolilo. Informasi dari pemilik mobil, kebakaran ini dia saat pulang dan terjadi korsleting di daerah fog lamp. Fog lamp akhirnya menyambar sehingga terjadi kebakaran. Sementara untuk pemadaman masih dilakukan oleh pihak damkar. Dan untuk penyelidikan lebih lanjut nanti kita selidiki apa benar dari kebakaran korsleting atau tidak. Korban ada luka apa bagaimana, Dan? Sementara korban tidak ada luka, sempat keluar. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Cuaca buruk dengan hujan intensitas tinggi yang disertai angin kencang berdampak pada hasil tangkapan ikan nelayan di kawasan Kenjeran, Surabaya. Akibatnya tak sedikit nelayan tidak melaut demi menjaga keselamatan. Puluhan perahu nelayan di Kampung Nelayan Kenjeran, Surabaya disandarkan sepanjang pantai Rabu pagi. Para nelayan memilih tidak melaut karena cuaca buruk, terutama saat hujan deras dan angin kencang menerpa. Kondisi ini tak hanya menghentikan aktivitas melaut, namun juga membuat hasil tangkapan ikan menurun drastis. Para nelayan yang nekat ke laut hanya berani mencari ikan di sekitar garis pantai, sehingga tangkapan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan saat cuaca baik. Saiful, salah satu nelayan Kenjeran, mengatakan pendapatannya anjlok selama cuaca buruk melanda. Jika di hari biasa dirinya bisa mengantongi 200 hingga 300 ribu rupiah per hari, kini ia hanya mendapat sekitar 100 ribu rupiah. Dampak dari cuaca buruk ini sendiri bagi nelayan gimana, Pak? Masih berani melaut atau seperti apa? Ya ada yang berani, ada yang tidak.
Ombaknya seperti apa sih Pak? Di tengah sana? Nggak ada ombaknya, tapi dampaknya itu ada kilat, Badai hujan gitu ya. itu. Dan terus Iya, angin itu Pak ya. angin. Pak, untuk dampak tangkapan ikan sendiri di musim penghujan ini gimana Pak? Yang ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Lebih susah atau Dia gimana? susah. Lebih susah musim hujan ya. Tapi meskipun hujan badai tetap berangkat Pak ya. Oke, kalau nggak berangkat di rumah apa itu nggak ada yang di Nggak dapat pemasukan Pak ya. ya. Terbatasnya aktivitas di laut membuat sejumlah nelayan beralih profesi sementara waktu sembari menunggu cuaca kembali membaik. Untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, kini para nelayan memilih pekerjaan menjadi pembuat ikan asin. Namun, cara pengeringan yang masih tradisional dan mengandalkan panas matahari juga terkendala musim penghujan, sehingga produksi ikan asin ikut terdampak. Situasi ini menunjukkan betapa cuaca buruk bukan hanya menghambat aktivitas nelayan, tetapi juga mempengaruhi pendapatan hingga keamanan mereka dalam mencari nafkah. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Ya, persiapan menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru dilakukan berbagai pihak. Salah satunya adalah penggantian wesel atau alat pemindah jalur kereta api yang dilakukan di puluhan titik di wilayah PT KAI Daob 9 Jember. Momen liburan Natal dan Tahun Baru masih tersisa beberapa minggu lagi. Namun upaya perbaikan sudah mulai dilakukan oleh PT KAI. Salah satunya adalah penggantian wesel di area stasiun Rambi Puji Jember. Di stasiun ini setidaknya 3 wesel atau alat pemindah jalur kereta ke jalur lainnya diganti dengan wesel baru. Selain di stasiun Rambi Puji, penggantian wesel juga dilakukan di 7 stasiun lain di wilayah KAI Daob 9 Jember. Penggantian dilakukan agar wesel lebih kuat dan presisi sehingga mendukung kelancaran jalur kereta api, utamanya selama berlangsung masa libur Natal dan Tahun Baru. Penggantian wesel ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan daripada jalur kereta api di wilayah Daob 9 Jember. Untuk di Daob 9 Jember sendiri, ada 24 penggantian wesel di tahun 2025 yang tersebar di 8 titik. Antara lain di stasiun Rambi Puji, stasiun Tanggul, Jatiroto, Klakah, maupun di stasiun Malasan. Selain penggantian wesel, perbaikan juga meliputi pengukuran kembali ketinggian rel agar tetap simetris. Pengukuran ketinggian rel dilakukan dengan menggunakan alat ukur khusus serta melibatkan sejumlah petugas. Curah hujan tinggi yang diperkirakan terjadi saat masa libur Nataru nanti menjadi perhatian khusus. Terlebih sesuai hasil pemeriksaan ditemukan puluhan titik rawan banjir dan tanah longsor di sepanjang jalur KAI Daob 8 yang terbentang dari stasiun Banyuwangi hingga Pasuruan. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember.